Pemerintah dan juga DPR mengklaim KUHP baru dibutuhkan agar hukum acara pidana di Indonesia bisa lebih adaptif, modern dan juga berkeadilan. Namun apakah benar KUHP versi yang disahkan DPR pada Selasa pagi ini merupakan versi terbaik dan mengakomodir kekhawatiran masyarakat apabila mereka menghadapi aparat penegak hukum? Kita akan membahasnya bersama Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Hukum Centera. Selamat malam Mbak Bibit, dengan dia ada di studio. Selamat malam, Mbak Diana. Mbak Bibit, sebelum bicara soal substansi, mungkin saya mau ke prosesnya terlebih dahulu. Saya mau minta Mbak Bibit menyoroti proses pembuatan KUHP ini. Pemerintah dan juga DPR kan mengklaim ini sudah ada 130 RDPU yang dilakukan sejak Maret hingga November lalu. Nah, menurut Mbak Bibit sebenarnya apakah keterlibatan publik di KUHP versi yang disahkan pada pagi hari ini sudah cukup? Menurut saya belum, karena begini, kalau kita bicara partisipasi yang bermakna, kan sebenarnya kita harus melihat apakah dari pertemuan-pertemuan itu sebenarnya ada pertimbangan masak-masak yang sudah dilakukan, dan kalaupun ada masukan yang tidak diterima, apakah pihak DPR atau pemerintah, karena dua-duanya ya dalam pembentukan undang-undang itu terlibat, memberitahukan balik kepada orang yang memberikan masukan, masukan mereka itu diterimanya karena apa atau ditolaknya karena apa. Nah itu satu catatannya. Jadi makna dari partisipasi bermakna itu jangan dilupakan. Ada hak yang ketiga. Selain hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, juga hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan itu. Oke, Nah Mbak persoalan Bibit, kedua, maaf saya potong. Tadi dalam wawancara saya dengan Prof. Edi, Wamenkum menyebutkan bahwa sebenarnya sudah disampaikan nih Mbak, ada feedback-feedback yang diberikan bahwa aspirasi ini diterima, aspirasi ini tidak diterima. Apakah memang teman-teman masyarakat koalisi sipil tidak menerima feedback itu? tidak ada yang resmi ya. Maksud saya kalau misalnya di WA, kemudian juga misalnya ada versi baru dari sebuah rancangan undang-undang itu, dari rancangan undang-undang tersebut maksud saya, tentu saja kami menerima. Tapi kan penjelasan misalnya kenapa yang ini tidak diterima, penjelasan resminya seperti apa, itu sebenarnya belum pernah ada. Nah tapi kemudian yang kedua juga, apa yang dikualifikasi sebagai RDPU. Jadi 130 itu harus kita cek lagi deh. Karena kalau melihat dari Instagramnya DPR, nah itu disebutkan yang sudah ketemu A, B, C, D. Misalnya ada satu nama Del Pedro Marhaen yang sekarang lagi ada di tahanan kejaksaan karena disangka terlibat dalam kerusuhan. Dan yang catatan kami adalah Del Pedro sebenarnya menyatakan protes tapi tidak diterima masuk ke dalam ruangan DPR. Jadi yang dimaksud keterlibatan itu apa? Apakah kalau orang demonstrasi itu dianggap keterlibatan, atau ada orang-orang yang memberikan substansi secara langsung dan memaparkan dan dipertimbangkan. Jadi 130 itu saya kira kita mesti lihat lagi datanya, saling di cross check karena banyak juga pertemuan yang sifatnya informal yang kemudian diklaim sebagai rapat dengar pendapat umum, itu kan RDPU. Nah RDPU itu kan harus ada syaratnya, misalnya sebelum RDPU diberikan atau tidak naskah rancangan undang-undangnya. Seperti kita tahu sebelum diketok pagi ini, baru kira-kira jam 8 pagi tuh naskah RUU yang terakhir ditayangkan di website DPR misalnya. Itu kan sebenarnya tidak patut, baru beberapa jam sebelum diketok baru diumumkan draft mana yang akan diketok. Jadi tidak ada kesempatan lagi sama sekali untuk membaca sejauh mana sih progresnya. Nah itu juga yang kerap terjadi, mungkin ada pertemuan informal yang terjadi tanpa ada perekaman, tanpa ada RUU yang naskahnya yang diberikan dan progresnya, tapi klaimnya adalah rapat dengar pendapat umum. Padahal kualifikasinya berbeda itu secara peraturan perundang-undangan. Rasa-rasanya masyarakat juga lumayan trauma begitu ya Mbak dengan proses-proses pembuatan undang-undang yang meskipun kadang sudah menuai polemik atau mungkin dikritik sana-sini, tapi kadang tetap jalan terus aja begitu ya. Tapi Mbak Bibit, kalau tadi saya menyoroti bahwa ini jangan sekedar optikal begitu, tapi kan tetap ada pertemuan resmi begitu, di samping mungkin ada pertemuan informal yang dilakukan, ada aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat koalisi sipil, ada kurang lebih yang berada di sosial media, ada 9 poin sebenarnya disoroti, tapi bicara soal kalau misalnya dalam presentasi lah begitu Mbak, berapa persen sih Mbak yang menurut Mbak Bibit lumayan didengarkan begitu oleh pihak di DPR dan dituangkan dalam KUHP yang disahkan draftnya yang baru diupload tadi jam 8 pagi seperti yang Mbak Bibit sampaikan? Kalau prosentase tentu saja penghitungannya harus membandingkan betul ya antara yang baru dengan yang lama dan progresnya juga panjang. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman ICJR misalnya
Ada catatan baiknya dari yang tadi pagi sudah di-upload itu ada 18 poin, tapi masih ada yang problematik kira-kira sekitar 36 poin. Nah, prosentasenya belum bisa kami hitung secara akurat, tapi kira-kira memang ada besaran-besaran yang begini loh. Tadi saya mendengar sedikit ya wawancara dengan Wamenkum. Nah, permasalahannya adalah yang disampaikan oleh Wamenkum kan memang beberapa hal yang sifatnya detail sekali, Mhm. yang mungkin terdengarnya seakan-akan ada banyak sekali yang baru. Tapi ada persoalan mendasar bagi kami yang patut disoroti, yaitu banyak sekali kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik, terutama penyidik. Nah, soalnya adalah penyidik ini adalah kepolisian utamanya ya. Kita punya penyidik pegawai negeri sipil, ada juga perkara tertentu di kejaksaan dan seterusnya. Tapi yang utama itu dan supervisornya adalah penyidik di kepolisian. Nah, persoalannya adalah kepolisiannya kan lagi mau direformasi nih oleh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sendiri. Kenapa undang-undang KUHAP ini buru-buru dikeluarkan sekarang, sementara sebenarnya lembaga penegakan hukumnya sendiri, terutama kepolisian, baru mau direformasi, baru saja tim itu dibentuk kira-kira sekitar seminggu yang lalu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya di situ. Seperti tadi beberapa kali dikatakan, ini sekarang rapi kok, jangan khawatir kan begitu ya, kira-kira kata Wamenkum. Karena sekarang ini kewenangan penyidik untuk itu, kewenangan penyidik untuk itu. Nah, masalahnya adalah tadi Wamenkum sempat menyebutkan jangan khawatir karena mereka juga ada sistem pengawasan. Pertanyaannya adalah apakah pengawasan di tubuh kepolisian itu efektif atau tidak selama ini? Sementara kita punya kasus pembunuhan siswa SMK di Semarang yang namanya Gama, punya kasus yang di Sumatera Barat, seorang anak yang juga mau tawuran katanya kemudian terbunuh, kemudian Kanjuruhan dan lain sebagainya, yang tidak tuntas. Nah, jadi pertanyaannya dengan memberikan kewenangan yang demikian besar kepada penyidik, sudah diikuti belum kewenangan itu dengan pengawasan yang memadai secara institusional? Sebenarnya itu, jadi kalau baca detailnya kelihatannya banyak yang baru, tapi secara umum paradigmanya menurut saya masih banyak yang harus diperbaiki dan kami masih sangat khawatir kalau akhirnya ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik ya maupun nanti penuntut umum dan semua stakeholders yang ada di KUHAP ini. Kalau bicara substansinya spesifik soal tadi yang Mbak Bibit sampaikan, eh, bagaimana kita bisa menjaga aparat penegak hukum itu bisa melaksanakan begitu ya apa aturan-aturan ataupun tertib lah pada aturannya yang sebenarnya mungkin kalau kita sampaikan juga ya aturannya sebenarnya sudah ada tapi kan pengawasannya, pelaksanaan dan lain sebagainya. Tadi tuh Prof. Edi sempat menyampaikan Mbak Bibit soal bahwa kalau mau memeriksa itu harus ada kamera pengawas dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda sudah cukup progresif belum sih untuk bisa memaksimalkan yang namanya pengawasan itu begitu? Karena kalau Mbak Bibit sampaikan ini polisinya aja masih mau direformasi, tapi di sisi lain kita tahu bahwa KUHP ini juga sudah berlaku di 2 Januari, makanya pemerintah mengklaimnya supaya tidak ada komplikasi hukum, KUHP juga harus segera didorong begitu supaya bisa mendampingi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Bibit, soal hal itu? Ya, pertama kalau masalah 2 Januari itu saya setuju idealnya memang KUHP diikuti dengan KUHP yang baru, KUHP yang baru ya. Nah, tapi sebenarnya kalau memang masih ada perbaikan, masih butuh waktu untuk menyempurnakan, tidak ada masalah kalau misalnya dibuat semacam ketentuan-ketentuan yang bisa duluan supaya KUHP bisa diimplementasikan secara maksimal. Jadi tidak usah seburu-buru itu sampai mengejar 2 Januari dan toh 2 Januari juga masih ada waktu lah kira-kira 1 bulan lagi misalnya begitu. Tapi kok seburu-buru ini? Nah, kemudian yang kedua kalau soal pengawasan tadi ya, adanya CCTV dan lain sebagainya. Pertanyaannya balik lagi mungkin kita agak trauma kali ya Mbak. Tapi kan itulah soalnya dengan reformasi kepolisian. Traumanya maksud saya gini, ingat nggak sih berapa kali bahkan dalam kasus Verdi Sambo Ya. itu CCTV-nya dirusak. Pengerusakan Agustus 2025 kemarin saja sebelum halte-halte dibakar, CCTV-nya dihancurkan dulu. Jadi siapa yang bisa menjamin pengawasan meskipun barang-barangnya fasilitas seperti CCTV ada? Kalau sistemnya, sistem pengawasannya tidak dibenahi. Nah, saya kasih contoh misalnya ada pasal-pasal di sini yang membutuhkan persetujuan hakim,
penggeledahan, pemblokiran internet dan juga penyitaan. Itu kan memang betul bagus sekarang membutuhkan persetujuan hakim, itu bagus sekali progres memang. Tapi di setiap pasal itu penggeledahan, pemblokiran dan penyitaan selalu ada bagian huruf D atau E ya, D kalau nggak salah. Ada pengecualian, yaitu situasi berdasarkan penilaian penyidik. Jadi keputusan atau penetapan hakim itu tidak diperlukan kalau ada situasi yang urgent berdasarkan penilaian penyidik. Nah itu kan misalnya satu hal yang ngeri loh, penyitaan, pemblokiran, penggeledahan. Tiga-tiganya itu hal yang sebenarnya melanggar HAM, makanya butuh penetapan hakim. Tapi ternyata bisa dikecualikan. Nah kalau kemudian pasti para penyusun RUU akan bilang, oh jangan khawatir, ada pra-peradilan. Tadi juga kan Prof. Edi berkali-kali menyebut itu. Tapi mari kita ingat juga pra-peradilan itu seringkali juga tak terlalu bermakna. Contoh kemarin waktu kasus Del Pedro, Muzaffar Salim dan kawan-kawan, pra-peradilannya itu menurut saya kasusnya kuat sekali karena ada yang dipiting waktu ditangkap dan seterusnya yang sebenarnya melanggar KUHAP. Tapi toh hakim menolak pra-peradilan itu. Jadi mekanismenya tersedia, tapi kalau ternyata tidak kuat dan rentan disalahgunakan karena pengawasannya secara sistem belum dibenahi, kita itu masih punya banyak kekhawatiran dan wajar punya kekhawatiran ini karena ini adalah soal kewenangan yang memang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Nah ini buat kami ini masalah besar yang harus diselesaikan terlebih dulu sebenarnya sebelum KUHAP ditetapkan. Nah ini sebenarnya idealnya seperti apa sih Mbak ketika mungkin ini yang masih segar di ingatan kita begitu ya, ketika misalnya ada demonstrasi di Agustus kemudian ada banyak sekali sebenarnya masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu ketika mereka berurusan dengan aparat penegak hukum itu apa saja hak dan kewajiban yang bisa mereka dapatkan atau yang harus mereka lakukan. Termasuk misalnya ketika mereka ditangkap, apakah mereka bisa serta-merta langsung digeledah, misalnya disita dan lain sebagainya. Kalau di KUHAP yang baru ini kan tadi Mbak Bibit menjelaskan begitu ya, bahwa ada penilaian penyidik di situ. Nah kalau kita bicara idealnya atau berkaca dengan hukum dari negara lain, sebenarnya seperti apa sih Mbak untuk bisa menjamin ketika masyarakat itu berurusan dengan aparat penegak hukum, HAM-nya juga dijamin begitu? Ya, kalau di negara lain itu tentu saja penetapan hakim itu wajib ada. Nah, dan biasanya waktu awal seseorang ditangkap, kalau kita lihat di film-film Hollywood begitu ya, kan kita suka lihat yang namanya Miranda rights. You have the right to remain silent, everything you say, segala itu ya, panjang ya. Itu standar, itu namanya Miranda rights. Artinya setiap orang ketika dia ditangkap harus dibacakan hak-haknya, terinformasi dari awal. Nah, di sini kan hal seperti itu tidak ada. Dan kemudian sekali lagi, kalaupun memang sudah mulai masuk soal penetapan hakim, terus dikecualikan. Katanya kalau penilaian penyidik jadinya penggeledahan, pemblokiran, dan penyitaan tidak perlu penetapan hakim. Satu lagi bahkan ada di pasal 5 yang bilang bahwa penyelidik itu kemudian bisa saja memang atas perintah penyidik. Tapi menurut kami ini juga hal yang perlu dikritisi. Penyelidik artinya belum jelas sebenarnya pasal yang dikenakan dan seterusnya karena belum sampai tahap penyidikan, itu bisa saja melakukan penangkapan dan seterusnya, upaya paksa lah intinya. Nah ini juga yang kami khawatirkan karena beda level ya bagi halayak umum barangkali. Kalau penyelidikan itu belum ada alat buktinya, belum terkumpul, belum jelas pasal yang tersangkakan. Nanti kalau sudah lengkap baru masuk dalam tahap berikutnya yang namanya penyidikan. Nah di tahap penyelidikan ini seharusnya tidak boleh dibuka banyak diskresi di situ. Termasuk tadi restoratif justice. Kalau dibuka dari penyelidikan kan pertanyaannya adalah, lah belum jelas pasal yang ditersangkakan apa. Di level penyelidikan tuh ibaratnya masih mencari-cari itu. Ini kita lagi melihat tindak pidana apa ya, apakah penipuan atau apa begitu, yang lain misalnya. Jadi seharusnya tidak boleh di level penyelidikan itu ada upaya-upaya paksa yang dilakukan, apalagi upaya restoratif justice karena belum jelas sebenarnya tindak pidananya apa. Oke, Mbak Bibit, kalau dari tadi kan kita sudah menyoroti begitu ya, hal-hal apa saja yang sebenarnya harusnya bisa diakomodir dan tidak menimbulkan atau meminimalisir kekhawatiran masyarakat bagaimana hak-hak mereka dijamin ketika berurusan dengan aparat penegak hukum. Tapi kalau kita bicara soal sisi positifnya Mbak, progresif dari KUHAP yang baru ini,
Ada nggak Mbak yang menurut Anda bahwa wah ini cukup baik di KUHP versi ini begitu? Ya, yang cukup baik pasti bahwa misalnya hukum acara itu hanya diaturnya di level undang-undang misalnya. Mhm. Nah, kemudian juga tadi ya sudah ada soal keharusan untuk adanya penetapan dari hakim untuk penggeledahan, penyitaan dan juga pemblokiran. Dulunya memang tidak ada. Sekarang dibuat ada penetapan hakim. Cuma itu ternyata ada pengecualiannya lagi gitu ya. Saya nggak tahu di level mana tuh pengecualian itu kemudian dimasukkan. Mhm. Kemudian juga rekaman kamera pengawas juga saya kira itu sesuatu yang baru. Cuma itu tadi tuh ada beberapa detail yang cukup fair ya teman-teman ICJR mendaftar paling tidak 18 hal yang sebenarnya cukup baik progresnya. Nah, tapi paradigmanya itu loh soal pengawasan terhadap wewenang yang kemudian di ujungnya dibukakan untuk pihak kepolisian. Nah, ini yang kami khawatirkan. Misalnya lagi adanya konsep dana abadi tuh untuk ganti rugi dan rehabilitasi misalnya. Itu kan suatu hal yang memang sudah sepatutnya ada. Jadi baiklah progresnya. Karena memang KUHP yang kita sekarang miliki umurnya kan kira-kira sudah 40 tahun itu. Ya. Jadi memang perlu diupdate karena perkembangan hukum acara pidana dan tentu saja hukum pidana itu sendiri sudah luar biasa berkembangnya. Jadi memang harus diikuti. Mhm. Terakhir Mbak Bibit, meskipun ada kekhawatiran ataupun mungkin kita bisa katakan kekecewaan begitu ya di KUHP versi ini, tapi tentu life must go on. KUHP juga sudah disahkan. Apa ya Mbak yang harus tetap kita kawal supaya KUHP ini tetap terdorong begitu untuk lebih baru, lebih progresif dan bisa mengakomodir misalnya poin-poin penjagaan hak asasi ketika berurusan dengan aparat penegak hukum? Ya, misalnya saja menurut saya sih harusnya ini ditahan dulu sampai ada reformasi kepolisiannya itu tadi. Oke. Itu satu ya, dan kemudian juga kita akan banyak juga berkutat di soal bagaimana seharusnya hukum acara pidana ini dilaksanakan, siapa yang harus menjadi semacam penentu arah dari kalau istilah itu dominus litisnya sebenarnya siapa? Apakah benar kepolisian misalnya ataukah kejaksaan misalnya. Kita belum tuntas membicarakan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira harusnya jadi ada perbaikan lagi, itu yang perlu dilakukan. Bahkan sebaiknya kalau bisa ada penundaan penerapan, itu akan lebih baik untuk menunggu tim reformasi kepolisian selesai dengan pekerjaannya. Profesor Jimli dan kawan-kawan itu ya. Dan kemudian juga tentu saja yang perlu dilakukan adalah kalau proses politiknya sulit sekali untuk melakukan revisi lagi di DPR dan pemerintah, ya tidak ada jalan lain selain ke Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki beberapa pasal yang sudah dijabarkan tadi sedikit ya, kira-kira di bagian mana saja yang perlu diperbaiki sesuai dengan pasal-pasal HAM ataupun aturan main soal HAM internasional yang sebenarnya Indonesia harus terapkan juga. Mhm. Baik, kita harapkan ya meskipun sudah disahkan mungkin terus ada dorongan dan juga suara-suara kritik dari masyarakat sipil dan tentu kita kawal begitu ya Mbak poin-poin bagus, poin-poin progresif yang mungkin sudah terakomodir di KUHP versi yang disahkan pada pagi hari ini supaya benar-benar dilaksanakan pengawasannya juga terus diketatkan begitu. Terima kasih Mbak Bibit sudah berbagi perspektif Anda pada malam hari ini di Insight Politics with Diana Valencia. Sekali lagi terima kasih Mbak Bibit, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Centera. Terima kasih Mbak Bibit. Terima kasih Mbak Diana.